kita mau membahas tentang laju reaksi ya. Coba perhatikan semuanya. Ibu judulin laju reaksi bagian 1. Kalian tahu gambar apa ini, Nak? Rantai, Bu. Rantai. Rantai. Terus kenapa rantainya ini? Karatan. Karat. Ya. Ibu tanya, apakah besi, misalnya kita baru beli pagar atau beli apapun barangnya, misalnya beli paku gitu ya, awalnya berkarat atau enggak? Enggak, Bu. Tidak. Awalnya enggak berkarat gitu ya, tapi biasanya kalau dibiarkan begitu saja, lama-lama yang namanya barang-barang dari logam itu kadang dia penyakitnya adalah berkarat. Berarti dia itu proses pengkaratan itu membutuhkan waktu atau tidak? Iya, membutuhkan waktu, Bu. Membutuhkan waktu ya, dari yang tadinya besi mulus berubah menjadi besi berkarat gitu ya, itu membutuhkan waktu. Lama atau cepat, Ibu tanya? Lama, Bu. Prosesnya lama ya. Jadi di sini perhatikan nih, beberapa reaksi kimia itu ternyata ada yang berlangsung cepat, ya. Ada juga, contohnya nih, natrium yang dimasukkan ke dalam air. Kalau kalian punya natrium dimasukkan ke dalam air, maka dia akan meledak atau menunjukkan reaksi hebat dan sangat cepat. Begitu pula dengan petasan. Pernah lihat petasan? Pernah. Iyalah, main malahan ya, bukan cuma lihat ya. Petasan, kembang api yang disulutkan, itu juga termasuk yang namanya reaksi kimia, dan itu berlangsung sangat lambat atau cepat? Cepat. Petasan itu berlangsung sangat cepat. Jadi pembakaran surut gitu ya, langsung dar, meledak seperti itu. Itu namanya termasuk ke dalam reaksi kimia yang dia itu berlangsung cepat ya. Sama dengan bensin juga sama, akan terbakar lebih cepat daripada minyak tanah ya. Namun ada pula reaksi yang berjalan lambat. Contohnya adalah proses pengkaratan besi. Membutuhkan waktu yang sangat lama hingga disebut juga laju reaksinya sangat lambat. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita harus belajar laju reaksi kimia? Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus belajar laju reaksi kimia? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Dari prolog yang tadi Ibu kasih, gambarnya Ibu kasih, kemudian Ibu sudah cerita. Nah, kalian sekarang, apakah kalian bisa menyimpulkan kenapa sih kita harus belajar laju reaksi kimia? Halo? Ayo dong. Dicatat yang apa? Yang suka jawab dicatat sama Ibu. Nih bukunya, buku 3. Aku catat. Siapa yang jawab? Kasih nilai. Ini ada nilai keaktifan juga loh. Ayo nak, siapa yang mau jawab? Kenapa kita harus belajar laju reaksi kimia? Kalau belajar termokimia kan kemarin, oh ternyata di alam ini ada yang reaksinya eksoterm, ada yang endoterm. Kita pelajari berapa perubahan entalpi setiap reaksi gitu kan. Nah sekarang coba untuk laju reaksi kimia. Nih kelas berapa? Sebutin kelas berapa? Namanya siapa? Ibu catat yang jawab. Kenapa kita harus belajar laju reaksi kimia? Ayo, harus Ibu tunjuk. Atira boleh jawab, Kamilia, Alma, Farhan. Jangan beri kami tugas lagi, katanya si Farhan tuh. Sudah lelah ya. Ibu jarang ngasih tugas ya. Kecuali yang suka remet tuh, dipanggil-panggilin mulu. Cepat. Kenapa Betul kita sekali, harus... Bu. Iya, Endro. Ayo Endro. Remet mulu kamu jadinya banyak tugas loh. Kenapa kita harus belajar laju reaksi? Udah dikasih prolog tadi. Wah, garuk-garuk hidung lagi. Cepat siapa? Endro, kenapa kita harus belajar laju reaksi kimia? Tadi prolognya udah jelas kan? Iya, Ya, nyoba siapa Haifa? Boleh? Halo. Ayo nggak Ibu lanjutin.
Ya, Haifa. Karena Haifa 11 berapa? 11/6. Nah, Ibu suka lupa. 11/6. Karena apa? Karena untuk mengetahui suatu reaksi kimia itu bereaksi berapa lama. Nah, iya. Karena jadi belajar laju reaksi kimia, tahu laju kan? Sebentar Ibu kasih checklist dulu kalau Haifa di materi laju reaksi pernah menjawab. Nih. Checklist tuh. Di checklist ya, ada datanya ya. Nih ya. Iya, Bu. Jadi kata Haifa gini, untuk mengetahui kecepatan reaksinya itu berapa? Laju itu sama dengan kecepatan ya. Laju. Pernah belajar kan di fisika? Di fisika kalian pernah belajar kecepatan kan? Kalau kecepatan di fisika itu kan jarak tempuh dibagi dengan apa? Ini lulus SMP enggak? Fisika, coba apa yang dimaksud dengan kecepatan di fisika? Gusti, kecepatan itu apa? V sama dengan rumus kecepatan waktu SMP. Jarak bagi waktu. Iya, pinter. Faza Akil, keren. Faza Akil. Jarak dibagi waktu itu kelas. Faza Akil 11 berapa? Ibu catat-catat dulu aja deh. 11/8. 11/8. Ibu catat dulu aja lah. Faza, biar nanti dicariin Faza ya. Terus Haifa tadi 11/8. Benar, jadi jarak dibagi waktu. Kalau di fisika itu jarak dibagi waktu itu disebut dengan kecepatan. Ya. Kalau di kimia, masih kedengeran suara Ibu? Halo? Kedengeran suara Ibu? Halo? Kedengeran suara Ibu? Halo. Kedengaran, Ibu. Ibu lanjut ya. Jadi kalau di kimia apa sih laju reaksi itu? Kita lihat laju reaksi itu apa di kimia. Nih, laju reaksi kalau di kimia itu adalah pengurangan konsentrasi persatuan waktu. Ya, kenapa pengurangan konsentrasi persatuan waktu atau penambahan konsentrasi persatuan waktu? Karena yang kita bahas adalah reaksi kimia. Reaksi kimia itu terdiri dari apa sama apa? Coba kalau Ibu ngomong tentang reaksi kimia, nih ya. Nih ya, Ibu punya misalnya reaksi. Suatu reaksi itu pasti ini baru pada datang ya. Oke lah, Ibu persilakan masuk dulu yang namanya reaksi pasti ada di sini yang namanya reaktan ya. Nih, reaksi itu pasti ada yang namanya reaktan. Reaktan tuh bahan ya, ditambah, reaktan berubah menjadi produk. Ya kan? Reaktan tuh bahannya berubah menjadi produk. Seperti itu. Reaktan tuh bahan berubah menjadi produk. Nah sekarang, Ibu kasih contoh. Kasih contohnya yang gampang ya. Misalnya Ibu mau bikin produknya adalah bakwan. Tahu bakwan nggak? Halo, udah sarapan belum? Tahu. Tahu bakwan ya? Sorry. Tahu bakwan ya? Misalnya Ibu produknya adalah bakwan. Nah ya, kalau kita punya bakwan, nih, maka reaktannya apa? Kalau produknya bakwan. Misalnya ini bakwan nih. Tepung. Apa aja tepung tuh ibu-ibu yang suka masak. Ada tepung, terus Micin, Bu. Sayuran. ditambah sayuran, katakanlah yang gedenya aja ya, plus bumbu ya. Sayuran berubah menjadi bakwan. Misalnya ibu punya tepungnya itu 1 kilo, sayurannya 1 kilo ya. Nah ini
bakwannya berubah menjadi, katakanlah, ini cuma contoh ya, bukan yang sebenarnya. Yang kita bahas itu nanti reaksi. Ya, katakanlah jumlah bakwannya dari sekilo tepung dan sekilo sayuran itu adalah 100 atau 50 bakwan misalnya ya. Apakah pada saat tepung dicampur sayuran, dimasukin ke penggorengan itu langsung jadi 50 bakwan? Tidak. Enggak. Tidak, tapi dia itu ya tergantung besarnya kuali juga kan, dia ya kualinya segede apa gitu ya. Tapi untuk menjadi bakwan itu dia pasti butuh waktu, pinter, butuh waktu. Nah, jadi yang namanya definisi dari laju reaksi itu adalah ini, pengurangan konsentrasi persatuan waktu yang berkurang apa? Reaktannya. Ini kan misalnya Ibu punya kualinya ya standar bentuknya ya, ukurannya standar. Misalnya tepung dicampur sama sayuran, digoreng. Nah, pada saat 10 menit pertama, pasti bakwan yang terbentuk baru misalnya 10, ya kan? Iya enggak? Misalnya Iya, ya, Bu. misalnya 10. Nah, terus 10 menit kedua, Ibu goreng lagi kan, adonan yang kedua kan, misalnya ya, 10 lagi. Berarti udah ada berapa? 20 menit tuh. 20. Ada 20. Kalau 30 menit ada berapa? 30. Ada 30. Nah, Ibu tanya, tepungnya berkurang nggak? Berkurang. Sayurannya berkurang nggak? Berkurang. Sedangkan bakwannya bertambah. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan laju reaksi itu adalah pengurangan konsentrasi persatuan waktu dari reaktan. Jadi reaktannya berkurang atau bertambahnya konsentrasi persatuan waktu. Jadi di sini kenapa ditulis gini? Kenapa ditulis nih? Lihat ini ya, katakanlah A sama B itu adalah tepung dan sayuran, ya kan? C ini misalnya ini bakwan. Ini anggap aja D-nya nggak ada ya. Ini sebagai contoh doang. Maka di sini V ini laju. V ini laju. Ini didefinisikan minus. Kenapa di sini minus? Ini karena reaktan itu sifatnya selalu berkurang. Ya, jadi tepung sama sayuran itu dalam jenjang waktu tertentu dia akan selalu berkurang. Sedangkan produk itu tadi C, si bakwan ya, contohnya ini cuma contoh, sekali lagi bukan yang sebenarnya. Si C ini akan selalu bertambah. Makanya si C ini simbolnya adalah positif. Jadi simbol negatif dan positif ini hanya menunjukkan bahwa reaktan selalu berkurang, sedangkan produk selalu bertambah. Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi kalau Ibu simpulkan ya, apa definisi dari laju reaksi itu? Ya, definisinya adalah pengurangan konsentrasi. Ini harusnya ditambahin reaktan di sini. Harusnya Ibu tambahin nih, pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu atau penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Awas ya, kalian harus tambahin ya. Pengurangan konsentrasi reaktan. Reaktan itu bahan, persatuan waktu atau penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Itu yang disebut dengan laju reaksi. Kenapa kita harus belajar laju reaksi? Tadi sudah dibahas. Karena ternyata reaksi-reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Nah, untuk mengetahui mana yang berlangsung cepat dan mana yang berlangsung lambat, kita pelajari yang disebut dengan laju reaksi. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi di sini ini simbol-simbol nih. Misalnya Ibu ini apa sih? Ibu saya bingung banget ini ngelihat ini. Ini adalah delta konsentrasi. Jadi kalau kita mau cari laju dari tepung, tepungnya katakanlah si A. Ini laju reaksi A, maka
di sini dicarinya adalah delta A dibagi dengan delta T. Delta A-nya berarti A akhir dikurangi A awal. Ya, A akhirnya berapa, A awalnya berapa, atau A besar dikurang A kecil. Misalnya gini, tadi dalam 10 menit, awalnya tepungnya sekilo, setelah 10 menit sisanya adalah 500, berarti 1 kilo kan 1000 gram, 1000 dikurang 500 dibagi waktunya, itu adalah lajunya, ngerti nggak? Itu kalau satuannya kilo, tapi kalau di reaksi kimia, satuannya konsentrasi itu adalah molaritas. Jadi kalian harus tahu, molaritas itu apa? Ini udah dipelajari waktu kelas 10. Satuan konsentrasi adalah molaritas. Molaritas itu simbolnya adalah M. Mol dibagi volume. Apa itu mol? Mol ini udah pernah kalian pelajari. Gram dibagi mr. Volumenya sendiri satuannya liter. Kalau misalnya mau volumenya mili, ini jadinya gram dibagi mr kali 1000 per volume. Ini boleh mili. Paham nggak? Dengan satuan konsentrasi nih. Satuan konsentrasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Halo? Bu. Nah, ini Ibu record ya. Bisa. Jadi nanti kalau kalian misalnya, tadi apa sih yang Bu Rima ajarin? Kalian bisa lihat di YouTube. Nanti Ibu share seperti biasa. Tapi share-nya tidak dipublish biasanya sama Ibu. Ya, paham tidak? Baru definisi doang nih ya. Lanjut. Halo, lanjut gak? Lanjut, Bu. Ngerti ya, Lanjut. molaritas tuh mol per V. Molnya sendiri adalah mol ini nih, adalah gram dibagi mr. Kalau mau langsung, jadi di sini rumus M-nya bisa langsung kalau volumenya liter pakai ini, atau bisa juga kalau volumenya itu mili boleh pakai ini ya. Nah ini rumusnya. P2 lebih besar daripada T1. Nah ini, atau di sini karena Ibu tadi bilang laju reaksi itu pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu, atau di sini ada atau. Jadi si laju itu bisa dilihat dari laju tepungnya aja, bisa dilihat dari laju sayurannya aja, atau bisa dilihat laju bakwannya aja. Ini mah misal ya. Nah, kalau yang sesungguhnya misalnya ini A, reaktannya adalah A, maka di sini laju A ya per waktu, konsentrasi A dibagi waktu sama dengan konsentrasi B dibagi waktu. Tapi di sini 1 per koefisiennya. Koefisien itu apa? Nih. Ini koefisien, ini koefisien. Koefisien. Biasanya dalam reaksi, nanti Ibu kasih contoh soalnya ya. Nanti kalau misalnya 10 menit lagi mati, kalian jangan kemana-mana, Ibu add lagi ya. Oke? Baik, Bu. Nah, Ibu lanjut nih. Oke, misalnya ada soal. Ini langsung Ibu ke contoh soal supaya kalian langsung paham. Pada reaksi pembentukan gas SO3, ini pembentukan gas SO3 itu, ini namanya apa nih? Yang ada di sebelah kiri ini namanya apa? Reak. Pinter. Ini namanya reaktan. Nah, produknya adalah ini. Produk ya. Produk. Sehingga diperoleh, nih di sini diperoleh, pertamanya SO3-nya atau produknya itu nggak ada. Kayak tadi, waktunya 0 tuh bakwannya belum ada kan? Kalau belum digoreng, ada nggak bakwannya? Nggak ada. Nggak ada dong, 0 gitu ya. Kalau waktunya 0, di sininya 0. Ini Ibu kenapa bikin misal bakwan, kalian kebayang ya. Kalau reaksi, pernah nggak ngereaksiin SO3? Kan nggak kebayang ya. Paham ya? Ibu lanjut ya. Nah, waktu di sini produknya 0,0 atau tidak ada, maka waktunya 0 di sini. Pada saat SO3 yang terbentuk itu 0,25, ternyata waktu yang dibutuhkannya itu adalah selama 20 detik. Jadi kalau 20 detik, SO3 ini yang terbentuk adalah 0,25. Kalau SO3 yang terbentuknya 0,5, ini waktunya 40 detik. Jadi selama 40 detik, yang terbentuknya sekian. Pertanyaannya, dari tabel-tabel yang ada di sini, pertanyaannya, berapakah laju bertambahnya SO3? Berarti laju yang ditanya ya.
Maka jawabannya yang A. Nih, Ibu kasih jawaban A. Sorry. Sebentar. Ini jawaban A. Ya, jawaban A itu adalah V dari SO3. V itu adalah laju. Berarti delta konsentrasi SO3 dibagi delta T. Ininya minus apa plus? Simbolnya kalau SO3? Plus. Nah, plus. Bertambahnya karena dia produk. Paham nggak? Ya. Nah, ini SO3 kalian boleh ngambil antara ini dengan ini atau ini dengan ini. Mau yang mana? Ini akan sama aja. Konsentrasinya mau percobaan 2 dan 1 atau 3 dan 2? Kalian mau ambil yang mana? 2 dan 1. Oke, 2 dan 1 boleh. Berarti di sini yang akhir itu kan 0,25 ya. Dikurangi 0. Ini dikurang ini kan? Dibagi waktunya adalah 20 dikurang 0. Sama dengan berapa? 0,25 dibagi 20 ya. Sama dengan 0,0125. Begini ya. Nah, di sini satuannya adalah mol per liter sekon. Ya, mol per liter sekon. Seperti itu. Ini kan mol per liter sekon ya. Atau mol per liter ini adalah sama dengan molaritas. Sorry, ini ada molnya harusnya. Molaritas. Jadi boleh juga ditulisnya 0,0125 molar per sekon. Paham nggak sampai sini? Halo? Halo? Suara Ibu ada? Paham. Ada. Ibu yang B ya, lanjut ya. Sorry. Nih, yang B. Aduh, internetnya Ibu kayaknya ya. Yang B, nih kita lihat di sini yang B udah ada ya. Nih, ini nomor 1 tadi yang Ibu pakai adalah berapa yang tadi Ibu pakai? 2 dan T2 dan 1 ya. Ini kalau pakai T3 dan 2 hasilnya pasti sama, yaitu 0,0125 molar per second. Paham tidak? Dari mana Paham. ini? Paham, jelas ya. Jelas sekali. Ini tinggal dirubah. Nolnya kekiriin jadi 1,25 karena di sini gesernya 1,2 berarti 10 pangkat min 2 molar per sekon. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah RSO2. Boleh disimbolkan R, boleh juga disimbolkan kalau tadi Ibu simbolinnya V begini. V begini boleh ya, VSO2. Nah, di sini VSO2-nya berapa? Kalau di sini diketahui ini udah ada ya. Udah ada yaitu ini 0, ini udah ada 0,125 atau dirubah ini 1,25 kali 10 pangkat min 2. Sekarang yang ditanyain adalah SO2. SO2 posisinya di sini. Nah, ini SO3. Kalau ini sudah diketahui, terus ditanyain ini, kalian tinggal lihat koefisiennya. Ngerti koefisien ya? Kalau dia koefisiennya sama, ini 2, ini juga 2, maka otomatis ya ini sama. Jadi sama kecepatannya. Tergantung koefisiennya. Jelas nggak? Halo? Jelas. Jelas ya Ibu bilangnya ya. Sekarang yang ditanyakan adalah laju dari O2. Untuk mengetahui laju dari O2, sudah diketahui laju SO3, maka tinggal dilihat di sini koefisiennya lagi. Ini 2, ini 1. Ya. Kalau 2 aja adalah 1,25. Kalau 1 berapa? Berarti ini setengahnya kan? Halo? Iya. Ini adalah laju yang ini adalah setengahnya dari laju ini. Maka di sini setengah dikali laju SO3. Hasilnya adalah ini. 0,062 molaritas per sekon atau 6,25 kali 10 pangkat min 3. Sampai sini jelas enggak kita membahas menghitung laju suatu reaksi?
Paham tidak? Jelas. Jelas. Oh, jelas banget ya. Alhamdulillah. Baik. Ibu lanjut. Lanjut cukup atau Lanjut. pertanyaan? Ini kayaknya Ibu saya mau bentar. tanya Bu. Oke, siapa ini yang tanya? Gusti. Gusti, oke Gusti, catat dulu. Gusti nanya. Ya, Gusti Mas 11.6 ya? Iya 11.6 Bu. Haifa juga tadi 11.6 ya? Oke. Gusti mau nanya apa? Itu yang pertanyaan B VSO2 sama yang C VO2 itu kan termasuk reaktan. Nah, kenapa kok dijamin Bu itu Bu? Apa? Oh, iya. Kan soalnya betul. berkurang gitu. Sip ya. Jadi tanda plus sama tanda min itu bukan nilai yang sebenarnya, tapi hanya menunjukkan kalau dia itu produk atau reaktan. Di sini udah ada kata-kata berkurangnya, ya. Kalau ada kata-kata berkurangnya, ini artinya dia minus. Minus itu hanya simbol kalau dia reaktan. Jadi bukan nilai gitu loh. Kalau di matematika Baik. kan nilai min sama plus jelas-jelas beda ya, nilai min sama plus. Kalau di kimia ini nilai min plusnya itu hanya menunjukkan kalau dia itu produk jadi bertambah dan ini reaktan jadi berkurang. Karena di sini di soalnya sudah ditulis berkurangnya ini, jadi